Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, apa kabar? Kenalin, aku Jihan Rajwa dan rekan aku. Ini Tanya. Selamat datang di podcast Himar dari Hipagi FKK UMJ. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Super spesial gimana tuh kak? Karetnya dua ya kak? Ya kak, karena tamunya ini benar-benar spesial nih kak. Siapa tuh? Kita panggil aja kali ya kak. Boleh. Ibu Ibu Wildayun ya mas. Raswanti, SGZ MSI. Beliau ini. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Beliau ini merupakan dosen dari Prodi Sarjana Gizi FKK UMJ. Mungkin kita langsung aja kali ya kak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik sehat, Ibu. Oke. Ibu sendiri gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Mungkin kita langsung bisa masuk aja ke sesinya ya Ibu. Ya, silakan. Mungkin kita sharing-sharing ringan aja kali ya. Ya, betul. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu. Saat ini kan kakak-kakak semester 8 lagi sun skripsi Bu. Kira-kira Ibu ada tips gak ya Bu buat teman-teman yang insya Allah akan nyusun skripsi nantinya? Juga ada tips saran dari Ibu untuk tentang bidangnya apa, judulnya apa gitu. Oke, jadi kalau dari saya sendiri untuk tips memilih bidang dan juga judul skripsi ya. Kalau menurut saya sendiri dari pengalaman saya yang pertama, kalian pastikan skripsi kalian itu sesuai passion atau minat kalian gitu ya. Jadi kan kalian nih eh, sudah melakukan perkuliahan ya kurang lebih 6 sampai 7 semester ya. Nah, selama itu pasti ada dong mata kuliah yang mungkin kalian sukai atau passion kalian tuh di bidang apa sih atau minatnya di bidang apa sih gitu ya. Kalau menurut saya sih memang lebih baik carinya dari sesuai passion dulu nih atau minatnya. Ya, jadi kalau udah tahu minatnya di mana, mungkin dari mata kuliahnya atau dari bidangnya, nah itu nanti biasanya akan lebih mudah untuk kalian memilih bidang atau judul skripsinya gitu. Atau bisa juga ceritanya nih kalian suka dengan bidang pengembangan produk gitu ya kan ada mata kuliahnya tuh ya formulasi makanan. Nah kalian ingin mengembangkan produk dan kalian suka gitu ya. Nah kalian bisa tuh memilih di bidang itu ya atau kalian sukanya turun ke lapangan ke masyarakat ya seperti mengambil data di lapangan atau memberikan keduluan atau apa ya yang berkaitan dengan masyarakat. Nah itu juga bisa kalian ambilnya penelitiannya mungkin di bidang itu ya dengan judulnya mungkin nanti bisa dikembangkan lagi ya dengan dosen pembimbingnya. Lalu selain itu, selain passion gitu ya, selain mengikuti passion, bisa juga kalian sering baca-baca jurnal atau sering baca-baca isu terkini ya, atau mungkin baca penelitian penelitian sebelumnya. Jadi mungkin penelitian kakak kelas atau penelitian di luar universitas ya, mungkin dari penelitian siapa gitu ya. Itu biasanya kalau kalian baca, terkadang ada saran saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dijadikan ide ya. Jadi sarannya seharusnya penelitiannya ini sebaiknya penelitiannya menggunakan metode apa atau dilakukannya di mana atau apa ya. Itu nanti disesuaikan dengan penelitiannya. Itu juga sebenarnya bisa dijadikan ide ya untuk penelitian kalian. Dan kalau baca jurnal dan lain-lain itu kan biasanya akan membuka wawasan kalian ya terkait apa sih penelitian yang sedang uh, update, sedang hits gitu ya. Mungkin di situ juga kalian bisa ambil ini sih, ambil uh, pelajarannya gitu ya, sehingga kalian bisa memilih bidang dan juga judul skripsi nantinya. Itu sih kalau menurut saya ya, menurut pengalaman saya. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya Bu. Uh, Kan kalau dari pengalaman kemarin pas nyusun proposal itu Bu, saya udah setengah jalan nih Bu nyusun proposal, terus kayak saya ngerasa kayak aduh kayaknya ini bukan deh, habis itu saya mau ganti. Kalau dari Ibu ada nggak ya Bu kayak tipsnya biar kita tuh tetap di apa ya kayak tetap di bidang dan judul yang
udah kita pilih sebelumnya itu, Bu. Oke, kalau menurut saya sih, kalaupun harus berganti, itu tidak masalah sih. Kan kita mungkin dulu belum dapat ilmunya nih. Ya, jadi dulu ketika di mata kuliah, apa tuh yang ada penyusunan proposalnya ya, kita memilih bidang A atau memilih judulnya A. Tapi ternyata setelah kalian mungkin apa ada perkuliahan kembali, atau ada PKL, atau ada turun lapang dan lain-lain, ternyata ada ide nih gitu ya. Menurut saya sih tidak masalah kalian mau uh, on the track gitu ya, sesuai dengan proposal, atau ya membelok gitu ya, belok gitu ya, ganti gitu. Menurut saya sih tidak masalah. Yang penting kalian tetapkan, memang tetapkan hati kalian gitu ya, maunya tuh yang mana gitu. Sebenarnya nggak harus sama dengan proposal, tetapi kalau sama dengan proposal mungkin lebih cepat karena ya proposalnya udah ada nih draftnya, tinggal di perbaiki gitu ya, tinggal dipoles-poles sedikit gitu. Tetapi kalau mengganti itu kan berarti butuh waktu lagi. Tapi yang penting konsisten dan kita tanggung jawab lah dengan pilihan kita sih. Jadi kalau tipsnya sih kalau menurut saya, mau kita ganti topik atau mau on the track, menurut saya yang penting konsisten dan kalian mengerjakannya itu ya konsisten ya. Memang mau cepat lulus gitu ya, ya udah kerjakan sebisa mungkin, secepat mungkin, dan sebaik mungkin, seperti itu aja sih. Jadi nggak masalah kalau menurut saya ya, kalau tiba-tiba ganti topik itu ya sering terjadi kok seperti itu. Tapi yang penting bagaimana kalian menjalaninya aja sih, tetap konsisten dengan target-target yang mungkin sudah kalian tetapkan gitu ya. Kan mau lulusnya pasti mau lulus tepat waktu dong gitu ya. Itu sih Jihan kalau menurut saya. Baik Ibu, saya izin bertanya lagi Bu. Kan kalau misalkan udah, insya Allah nanti kalau udah lulus itu kan kita bakalan bekerja nih Bu. Mungkin Ibu boleh Bu sharing-sharing gimana pengalaman Ibu bekerja di bidang gizi, buat Hmm. buat gambaran-gambaran juga teman-teman mahasiswa nanti kerjanya itu kayak gimana. Atau mungkin ini Bu, sebagai dosen gitu, pengalamannya kayak gimana gitu. Kali aja kan kita pengen jadi dosen juga gitu. Amin. Oke, boleh-boleh gitu ya. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya kita tariknya dari semester akhir kali ya. Semester akhir perkuliahan itu saya selain skripsi memang sudah menjadi asisten dosen. Jadi asisten dosen dan juga asisten praktikum ya. Lalu ada juga asisten dengan asisten project dosen gitu ya. Jadi memang sebelum akhirnya lulus, saya memang sudah berkecimpung bersama dosen-dosen di IPB ya, beberapa dosen di IPB. Gitu. Jadi setelah itu sambil skripsi saya mengerjakan asisten dosen, asisten praktikum dan lain-lain. Akhirnya lulus nih. Setelah lulus 3 bulan, saya lupa beberapa bulan pasca wisuda, kalau nggak salah 3 sampai 6 bulan ya. Akhirnya saya coba-coba daftar lah ya, coba daftar kerjaan gitu ya. Nah, akhirnya saya sempat kerja dulu di salah satu konsultan produk pangan dan alat kesehatan. Ya, di sini kita nggak usah sebut merek atau perusahaannya ya, intinya ada konsultan produk pangan dan alat kesehatan. Bagiannya apa? Bagiannya namanya RA, Regulatory Affairs. Nah, dibilang nyambung atau tidak dengan gizi? Ada nyambungnya dan ada tidaknya gitu ya. Jadi memang kita ini di sini mempelajari bagaimana sih cara mensubmit atau mendaftarkan gitu ya produk-produk baik itu pangan ataupun alat kesehatan ke lembaga tertentu. Kalau kita dapat proyeknya pangan, maka kita akan mensubmitnya atau memasukkannya, mendaftarkannya ke BPOM. Nah, kalau kamu dapat produk pangan, masih nyambung lah ke gizinya gitu ya. Tapi ada kalanya kita bisa dapat proyeknya itu produk alat kesehatan, di mana saya juga saat itu masih buta, nggak tahu apa-apa tuh ya. Jadi mau tidak mau harus mempelajarinya dan agar bisa mendaftarkannya ke Kementerian Kesehatan saat itu. Ya, jadi kalau menurut saya sih, memang pekerjaan saya itu di bidang gizinya bisa dibilang nyambung ada, tapi ada juga yang bagian tidak nyambungnya tuh ada gitu ya. Tapi yang penting tuh bagaimana kita bisa belajar banyak hal baru lah ya tentang kesehatan. Jadi tidak kesehatan kan luas ya, nggak hanya gizi, tapi tentang alat kesehatan, tentang peraturan-peraturan di pemerintahan tentang kesehatan gitu ya. Itu menurut saya sih sangat bermanfaat ya. Lalu
saya sempat menjadi RA itu 1 tahun, ya. Dalam rentang 1 tahunan itu, saya lupa 1 tahun berapa bulan, saya mencoba untuk submit beasiswa S2 LPDP. Ya, jadi ada proses wawancara dan lain sebagainya. Akhirnya saya diterima beasiswa LPDP dan juga S2 di IPB, sama di ilmu gizi IPB. Nah, akhirnya setelah saya keterima di IPB, saya resign dan akhirnya saya kuliah di IPB selama 2 tahun, ya dari 2016 sampai 2018-an. Lalu setelah itu karena gelarnya sudah S2 ya dan memang passion saya memang ingin menjadi dosen, ingin mengajar, akhirnya saya mencoba mendaftarkan, melamar gitu ya di UMJ. Sampai akhirnya sekarang saya di UMJ dan menjadi dosen kalian. Ya, seperti itu sih kurang lebih ceritanya ya. Kalau pengalaman dari akhir kuliah S1 gitu ya, sampai akhirnya sekarang bisa menjadi dosen. Seperti itu. Ini Bu mau nanya untuk mahasiswa yang semester 6 itu kan sebentar lagi akan melaksanakan KKN dan PKL ya Ibu. Kira-kira untuk lebih ke PKL sih Ibu. Untuk menghadapi kasus yang mungkin nggak ada di pelajaran yang sehari-hari aja itu gimana ya Bu cara menghadapi? Karena kan bisa-bisa sewaktu-waktu ntar ada yang komplikasi atau itu. Oke, jadi bagaimana sih tips kita untuk menghadapi kasus yang tidak biasa gitu ya di PKL? Jadi kalau menurut saya sih, pengalaman saya dulu ya, saya dulu sempat ketika S1 itu PKL-nya di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Jadi karena di RSUPN ya, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, jadi semua penyakit yang sudah bisa dikatakan sudah parah-parah ya, itu semuanya dirujuknya ke RSCM. Nah, jadi semua kasus yang sudah parah-parah ada di sana. Jadi kadang kita melihat kasusnya tidak hanya komplikasinya tidak hanya 1 2, tapi bisa sampai 5 penyakit dan banyak yang seperti itu gitu ya. Kalau saran saya yang pasti pertama kalian harus cari tahu dulu. Ceritanya kalian sudah tahu nih diagnosisnya. Kalian sudah tahu nih penyakitnya apa. Kalian mungkin di awal kalau memang penyakitnya langka atau penyakitnya kalian baru dengar, kalian harus cari tahu dulu dengan banyak cara ya, bisa dengan googling, ya minimal tuh pasti googling dulu lah, ya namanya juga kita udah di zaman teknologi seperti ini ya, itu pasti googling minimal. Lalu setelah itu kalian bisa sambil baca jurnal juga, ya karena kalau jurnal kan lebih ilmiah ya dibandingkan googling ya. Kalian sambil baca jurnal dan yang pasti tetap harus sambil menanyakan kepada baik itu dosen pembimbing ataupun dosen PL ya, pembimbing lapang di rumah sakit. Ya, jadi menurut saya yang penting itu kalian harus cari tahu, jangan udah dapat kasusnya yang luar biasa gitu ya, kalian tidak tahu, kalian diem aja. Nah, itu udah salah banget ya. Jadi yang penting kalian pertama cari tahu dulu, baik itu dari googling minimal, lalu jurnal, lalu tanya ke dosen pembimbing, dan tanya juga ke pembimbing lapang. Nggak usah takut. Dulu juga banyak yang nanya ke saya, ada yang aneh atau dia nggak ngerti sambil tanya ke dosen pembimbingnya, itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Lalu yang kedua, selain cari tahu, komunikasi juga harus bagus ya. Namanya juga kita bertemu dengan pasien ya, dan juga bertemu dengan pembimbing lapang gitu ya. Itu komunikasi kalian harus bagus. Jadi kalau memang sudah cari tahu, kalian sudah eh, tahu informasi-informasinya gitu ya, kalian masih bingung nih, ya jangan diem aja, tanyalah ke pembimbing lapangnya dari apa yang sudah kalian cari, apa sih yang kalian bingungnya gitu. Jadi pembimbing lapang pun sebenarnya open ya. Cuma kadang kenapa nggak opennya karena kalian tuh sebenarnya belum cari tahu apa-apa, langsung tanya ke pembimbing lapangnya. Jadi ketika ditanya kalian juga sebenarnya masih bingung karena belum cari tahu apa-apa ya. Jadi intinya kalian sudah cari tahu semaksimal mungkin, lalu konfirmasi lah kepada uh, pembimbing lapang dan juga dosen pembimbing. Sebenarnya kuncinya itu aja sih kalau mau kasusnya baru, kasusnya luar biasa ya atau kasusnya biasa aja gitu. Yang penting tuh kalian kalau memang nggak tahu ya cari tahu, jangan diem aja. Dan lalu yang kedua komunikasinya harus baik ya, komunikasi ke pembimbingnya, komunikasi ke pasiennya. Semakin baik komunikasi ke pasien, mungkin kita akan dapat
informasi-informasi penting lainnya kan yang mungkin memang diperlukan untuk eh, apa untuk data kita gitu ya. Dan juga ya komunikasi yang baik ke ya PL dan dosbingnya juga, dosen pembimbing. Kalau menurut saya seperti itu ya, mau bagaimanapun kasusnya, kuncinya ya cari tahu dan komunikasi juga harus baik. Baik Ibu. Lalu Ibu kan udah, maaf ya, Bu, sebentar. Ibu kan udah lumayan lama ya Bu mengajar sebagai dosen di Prodi Gizi FKKUMJ. Kira-kira ada kesan pesan nggak Bu selama mengajar di Prodi Gizi ini? Oke, kalau kesan pesan banyak ya. Saya kurang lebih udah berapa tahun ya? 4 tahunan kayaknya ya. Sekitar 4 tahun di Gizi UMJ, pasti ada suka dukanya. Tapi mungkin lebih banyak sukanya sih ya, gitu ya. Karena di sini sih saya poinnya, passionnya kan memang mengajar, memang suka mengajar dan ya eh, apa menjadi dosen pun salah satu keinginan saya gitu ya. Jadi ya saya sih sampai saat ini happy-happy saja sih menjadi dosen dan mengajar di Gizi UMJ. Kalau dari mahasiswanya, namanya juga mahasiswa ya, beda-beda ya. Ada yang baik, ada yang pinter, ada yang kurang gitu ya. Ada yang males, ada yang kreatif ya, beda-beda ya. Lengkap lah kalau di Gizi UMJ semuanya ada gitu ya. Nah, intinya sih dengan mahasiswa yang beda-beda, saya sih berusaha untuk gimana ya, bagaimana kita menyesuaikan juga sih dengan mahasiswa-mahasiswa itu ya. Kalau mahasiswanya pinter atau baik, mungkin kita bisa lebih gampang ya untuk menyampaikan materi dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang mahasiswanya kurang atau mahasiswanya mungkin malas atau seperti apa, mungkin kita harus memberikan atau treatmentnya beda gitu ya antara mahasiswa yang seperti itu gitu ya dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi itu aja sih yang masih sambil belajar saya pelajari ya, saya aplikasikan gitu ya karena setiap orang kan pasti berbeda pasti mungkin ada cara-caranya juga sih untuk mentreatment mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berbeda-beda ya setiap tahun pasti berbeda di setiap angkatan pasti beda-beda seperti itu sih kalau kesan saya gitu ya. Kira-kira Ibu punya pesan untuk mahasiswa itu nggak, Bu, dari yang semester Oke, awal, semester akhir? untuk general ya secara umum ya pesan-pesan singkat kali ya taunya panjang ya nggak singkat intinya sih pesannya selama kalian menjadi mahasiswa, kalau menurut saya, pengalaman saya, kalian seharusnya mencari pengalaman yang banyak ya ketika menjadi mahasiswa, terutama di sini kalian menjadi mahasiswa di UMJ. Ya, pengalaman yang banyak tuh seperti apa sih? Jadi pengalaman yang pertama yang pasti pengalaman dalam belajar formal ya. Kalian kan di sini diajar oleh dosen-dosen gitu ya. Kalian belajarlah yang baik, lalu ambil yang baik-baik dari dosen-dosennya. Mungkin ada dosen A ilmunya tentang apa, kalian ingin tahu lebih lanjut gitu ya. Ya kalian bisa bertanya ke dosen tersebut. Intinya manfaatkanlah pengalaman belajar formal ini untuk bekal kalian ke depan juga gitu ya. Selain pengalaman belajar formal, kalian cari pengalaman apa lagi sih ya? Yaitu pengalaman soft skill kalian. Jadi pengalaman organisasi. Ya kalau saran saya sih jangan kupu-kupu kuliah pulang gitu ya. Lebih baik kalian ya bergaul ya, berorganisasi. Mungkin kalau di kita ada himagi ya, ada himpunan-himpunan lain atau ada bukan himpunan, ada lembaga-lembaga lain gitu ya. Nah, itu kalian bergaul, berorganisasi, cari teman yang banyak ya, belajar mengorganisir orang lain gitu ya. Soalnya kenapa itu pengalaman organisasi jadi bekal juga untuk kalian bekerja dan juga bekal untuk bersosialisasi nanti kan di tempat kerja atau di masyarakat lah seperti seperti itu. Jadi intinya selama jadi mahasiswa gitu ya, cari pengalaman yang banyak ya ketika menjadi mahasiswa, ikut-ikut lomba, ikut PKM, ikut apa lomba esai, lomba ini, lomba itu, lomba nari, apalah gitu ya. Intinya kalian selain mengambil pengalaman belajar formal, pengalaman soft skillnya juga pengalaman non formalnya. Jadi kayak soft skillnya juga itu diasah sih menurut saya karena itu formal dan non formal itu sama-sama penting ya, terutama untuk nanti kalian bekerja dan bersosialisasi di masyarakat.
Itu aja sih mungkin dari saya. Baik Ibu, lalu selanjutnya mungkin dari Ibu ada satu dua patah kata Bu buat untuk teman-teman pendengar yang dari luar gizi, terutama gizi FKKWMJ kayak sebenarnya gimana sih asiknya di gizi, apalagi di gizi FKKWMJ ini Bu? Oke, kalau promosi nih ya ceritanya ya. Kalau kalau menurut saya sih ilmu gizi ini salah satu ilmu yang penting dan asik ya untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu gizi, ya kita mungkin nggak usah deh mikir ke depannya bagaimana. Tapi yang penting kalau kita tahu ilmu gizi, setidaknya ilmu itu bisa kita terapkan loh ke diri kita sendiri. Ya, kita kan setiap hari makan ya, makan siang, makan pagi, makan malam ya. Itu pasti ada hubungannya dengan ilmu gizi. Jadi menurut saya dengan kita mempelajari ilmu gizi bisa diterapkan ke diri sendiri, bisa diterapkan ke keluarga kecil ya, ataupun ke keluarga besar dan juga nantinya kalau memang mau diaplikasikan ke masyarakat pun bisa. Tapi minimal untuk diri sendiri dan keluarga itu bisa diaplikasikan untuk ilmu gizi. Lalu untuk gizi FKK UMJ sendiri, gizi FKK UMJ ini salah satu prodi gizi ya dengan akreditasi B di Jakarta gitu ya di universitas swasta di Jakarta dan dosen-dosennya juga dari lulusan PTN perguruan tinggi negeri yang ternama ya dan di sini pun kita ada beberapa beasiswa yang bisa yang ditawarkan gitu ya kepada kalian yang memang nanti mau masuk nih ke Gizi UMJ ya jadi ada beasiswa non akademik ada beasiswa akademik dan juga ada beasiswa Hafiz Quran jadi ada beasiswa-beasiswa tersebut. Jadi mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa cari tahu juga ya dari Instagram atau dari website terkait gizi FKK UMJ ataupun dari UMJ untuk tahu informasi lebih lanjut terkait gizi FKK UMJ. Itu saja mungkin dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau menemani dan sharing-sharing sama kita. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Baik, dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa dengerin podcast kita yang selanjutnya, karena kita juga punya narasumber yang gak kalah seru ya, Kak. Pokoknya jangan lupa denger terus, oke? Baik. Mungkin kita langsung tutup aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Banyak Ibu. Ya, sama-sama.